Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya salah memahami ini informasi yang sampai ke saya dan mestinya dilanjutkan aja yang tadi. Alhamdulillah, pagi ini tanggal 23 Mei kita awali tadi dengan mendengar berita duka dari salah satu jamaah Al-Ikhlas, dan lalu kemudian kita mendengarkan bagaimana membangun ukhuwah, membangun jamaah di satu masjid ataupun dalam satu institusi. Biasanya kita belajar tafsir Al-Qurtubi dengan surat An-Nur, yang kali ini kita harusnya masuk pada ayat 30 dan 31. Ya, 30 dan 31. Tapi saya dari rumah kepikiran itu dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, lalu oleh karena itu dalam benak saya tema kita kali ini adalah apa yang terjadi dengan saudara kita dan bagaimana prinsip-prinsip Quran dalam hal ini. Lalu kemudian subuh ini kita mendengarkan berita duka dan jamaah yang sakit, yang mempererat hubungan antara satu jamaah dengan yang lainnya. Akhirnya berubah lagi pikiran saya. Wah, kesananya lain lagi ini. Ya, kalau tadi dari rumah itu mungkin menghubungi, wah ini saatnya kita. Karena kemarin Jumat nggak sempat hadir, saya rapat sampai setengah 12 lewat 11.40. Jadi 10 menit lagi sebelum Jumat, ya nggak mungkin dapat saya kalau begini. Jadi saya katakan kalau gitu kita akan mengangkat surat Ali Imran ayat 169 sampai 172. Kisah bapaknya Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, yang punya sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin Jamu, ya, yang diabadikan dalam Al-Quran, satu-satunya manusia yang Allah berbicara langsung kepadanya tapi bukan nabi, bukan rasul. Pagi ini kita mendengar kaitannya dengan membangun jamaah, maka saya mohon maaf, pagi ini kita beralih kepada bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah dalam satu jamaah. Ya. Surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Para mukmin itu bersaudara, fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah hubungan di antara saudara. Itu kata Al-Quran. Lalu kemudian oleh para ulama dijabarkan sedemikian rupa, maka saya akan menyinggung juga tentang surah Ali Imran, tapi kita lihat kondisinya nanti apa memungkinkan apa enggak. Tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, Sunan Irfan, bahwa hubungan di antara jamaah ini perlu dibangun dengan cara yang lebih baik sehingga komunikasi juga bisa lebih baik. Dalam hal ini mungkin baru sampai pada tingkat ta'aruf, saling mengenalnya. Ukhuwah, apa sih ukhuwah Islamiyah itu? Dan ukhuwah itu apa aja sih? Sebenarnya kalau kita bicara tentang ukhuwah, oleh para ulama mencoba dibagi ke dalam beberapa hal. Ulama ada yang disebutnya dengan istilah ukhuwah damawiyah. Ukhuwah damawiyah.
kedekatan yang dibangun atas dasar kekerabatan atau ikatan darah. Dia dekat karena ada ikatan darah. Seorang anak dekat dengan ayahnya, kok dekat dengan anaknya? Ya wajar, ada ikatan darah. Seorang anak dekat dengan ibunya, ya pantas. Kakak dekat dengan adiknya, pantas, ada ikatan darah. Itu ukhuwah damawiyah, kedekatan yang dibangun di atas dasar ikatan darah. Ukhuwah damawiyah ini sifatnya alamiah. Sifatnya alamiah, Allah ciptakan secara alamiah pada setiap makhluknya. Artinya setiap orang yang ada ikatan darah satu dengan yang lain itu idealnya mesti dekat. Mesti dekat. Kakak dengan adik itu mesti dekat. Iya, idealnya demikian. Itu sifatnya alami. Anak dengan ibunya itu pasti. Dan itu Allah tidak ciptakan pada manusia saja, pada seluruh makhluknya. Lihat ayam dengan anaknya, kayak apapun ikut anaknya kecil-kecil. Ada burung elang datang mau makan anaknya, ibunya melawan. Padahal ibunya atau induknya ini tahu kalau dilawan burung elang itu dia mati, dia bisa mati. Tapi dia pertaruhkan nyawanya membela anaknya. Dia rela mati demi anaknya. Kerelaan mati demi anak ini, itulah disebut dengan kedekatan secara alamiah tadi, damawiyah, ada ikatan darah. Tapi coba anak ayam yang lain dengan induk ayam yang ada di sini, yang di sana dimakan sama kucing dengan anak dia, yang di sini nggak terlalu peduli. Sifatnya alami. Itu Allah ciptakan demikian. Jadi seluruh makhluk demikian. Demikian pula pepohonan. Mangga gak pernah berbuah apel, enggak, tetap aja hasilnya seperti itu. Ya, itu. Semua ciptaan Allah seperti itu. Allah ciptakan secara alami. Jadi kita lihat, coba singa yang paling galak ya. Ada nggak singa yang makan anaknya? Enggak ada. Seserem-seremnya singa itu nggak ada yang makan anaknya. Anaknya main di kepala, yang main-main dia nggak peduli. Karena ada ikatan darah tadi. Ikatan darah ini yang membuat dia jiwa sang induk dan bapaknya ini siap melindungi anaknya apapun yang terjadi. Tapi kalau ini bergeser, ini bahaya. Bergeser, ini bahaya. Jadi damawiyah ini kalau bergeser sedikit saja, itu lebih bahaya dari binatang. Kalau terjadi pergeseran, ya, ukhuwah damawiyah bergeser, ya, dari proporsi yang telah Allah ciptakan pada diri setiap makhluknya. Terjadi pergeseran luar biasa, maka akan terjadi bahaya. Itu sebabnya kita menyaksikan anak ibu yang buang anaknya di tong sampah. Ayam saja, singa saja nggak ada yang makan anaknya, tapi manusia bisa memakan anaknya. Anak baru lahir dikubur di belakang rumah. Coba. Ada manusia yang rela, ya, anak menggagahi ibunya. Ayah menggagahi putrinya. Bergeser ya, ukhuwah damawiyah tadi. Ya, sifatnya alamiah Allah cipta pada setiap makhluknya itu bergeser. Maka itu bisa lebih sesat dari binatang, lebih berbahaya dari binatang. Oleh karena itu, ini perlu dijaga, dipelihara, karena memang Allah ciptakan demikian. Nah, ini yang namanya ukhuwah damawiyah. Sifatnya alamiah, Allah ciptakan pada seluruh makhluk. Tapi kalau ini yang bergeser, maka kita akan menyaksikan ada kakak yang rela memenjarakan adiknya karena memperebutkan warisan. Ada anak memenjarakan ibunya hanya karena 2 batang pohon apa tuh? Bambu. Ya kan, Jawa Tengah ya? Ada anak yang mau buat muka ibunya itu bonyok. Karena apa? Minta uang jajan, gak dikasih. Tahun 2017 yang lalu di Malaysia itu, anaknya minta 2 ringgit. 2 ringgit itu sekitar 7.000 ya. Untuk jajan, gak dikasih. Bonyok di depan orang banyak, keluarganya.
Sampai orang lain yang laporin, bukan keluarganya yang laporin ke polisi, orang lain. Saking nggak teganya melihat ibunya udah hancur mukanya gara-gara 2 ringgit. Coba pergeseran dari orang dan pemilik. Jadi ini sangat berbahaya itu kalau bergeser. Oleh karena itu, seorang anak itu harus mampu memposisikan orang tuanya, ayahnya, kakeknya pada posisi yang terhormat. Mesti. Kenapa? Karena kalau tidak, anaknya akan melihat, oh ayah saya begini, nanti dia copy, dia akan begitu juga kepadanya. Perilaku seperti itu. Makanya di Riyadh yang kejadiannya itu ada seorang pengantin baru, lalu kemudian dikaruniai seorang anak, dan rupanya ini anak satu-satunya. Ayahnya masih hidup, ibunya udah meninggal. Akhirnya sang ayah ikut dengan anak yang baru punya satu anak tadi. Jadi keluarga inilah baru punya satu anak. Dia ikut. Sebagai takzim, penghormatan kepada orang tuanya, rumahnya itu lumayan, tapi kamar yang paling bagus yang depan, kamar mandinya di dalam. Maka ayahnya disuruh tinggalnya di situ. Dia takzim kepada orang tuanya. Namanya orang tua, ada usia di mana dia mulai penyakit itu menggerogoti dirinya. Nah, salah satu penyakit yang menggerogoti dirinya itu ialah namanya sul-sul baul. Itu kalau kencing udah nggak tahan ya. Kadang-kadang berdiri bocor gitu, ya. Sholat bocor, sajadah basah jadinya. Seperti itu. Penyakit ini menggerogoti ayahnya. Lalu istrinya, jadi sang mantu ini, istrinya ngomong gini, ya kayaknya ayah kamu ini kalau dia tetap di masjid itu malu kita kalau ada tamu. Apakah lebih baik kalau dia di kamar sini, jadi agak di belakangnya, biar kalau dia mau kamar mandi kan bisa, dan tamu juga akan setiap saat melihatnya. Di samping itu di belakang rumah ini bisa berjemur. Ayah kamu butuh cahaya matahari. Masuk akal semuanya. Oke. Dia ngomong baik-baik kepada ayahnya. Ya, kita ini kan banyak tamu ya, dan ayah kelihatannya sakit begini, nanti kan kita malu. Ayahnya paham. Sebagai orang yang ikut sama anaknya yang cuma makan dari penghasilan anaknya, ngerti. Ya udah, terus kamu maunya apa? Apa kalau lebih baik ayah pindah di kamar belakang? Ya, gak apa-apa. Ayahnya langsung pindah ke belakang. Tahu diri ceritanya seorang ayah kepada anak. Di belakang itu makin parah penyakitnya, makin parah. Jadi jalan ke kamar mandi belakang itu sudah sering basah-basah karena itu tadi beser ini ayahnya. Istrinya punya ide lagi. Ini di belakang rumah ada bangunan kayak kandang ayam sih sebenarnya, ya, kayak kandang ayam, tapi dari beton. Ya, kata istrinya, ini rumah jadi kotor nih karena penyakit ayah kamu. Kalau yang di belakang itu kan dari terbit matahari sampai terbenam cahaya itu bisa kena. Kalau di sini ayah kamu mesti keluar lagi pakai kursi roda atau apa diantar keluar baru bisa kena cahaya. Kalau di belakang nggak perlu. Apa tidak lebih baik ayah kamu di situ supaya dia tiap hari kena cahaya matahari? Anaknya menyampaikan kepada ayahnya, ya kelihatannya ayah ini makin butuh cahaya matahari lebih banyak karena penyakit ayah nambah nih. Ayahnya udah ngerti. Sebagai orang yang ikut dengan anak dan makan dari penghasilan anak, cepat ngerti. Terus mau kamu apa? Apa tidak lebih baik ayah di tempat yang banyak cahaya mataharinya itu, yang di belakang itu? Oke,
Ngerti? Dipindah ke sebelah. Hari pertama diperhatikan makan minumnya. Hari kedua tapi mulai berubah. Kalau kemarin pakai piring kaca, kalau sekarang pakai piring plastik. Minumnya juga dikasih gelas plastik. Rasanya apa? Karena ayahnya udah gak kuat ngangkat begini, udah gemeter. Jadi kalau berat ini piringnya jatuh pecah. Jadi kasih plastik, alasannya demikian. Dan ayahnya terima, masuk di akal juga. Pekan pertama masih diperhatikan. Setelah 1 bulan mulai kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang enggak. 2-3 bulan udah mulai dilupakan. Cuma sebatas diantarkan makanan dan minum. Enggak lama kemudian ayahnya meninggal. Maka diurus prosesi pemakamannya. Dilihat gitu. Itu piring dan nasi itu di tempat tidur, gelas serahkan di bawah. Kebersihan udah gak ada. Maka ya mau dikubur. Cucunya sudah usia 5 tahun. Ya, anaknya udah usia 5 tahun. Dia juga ikut ke belakang menemani ayahnya. Dia lihat, tiba-tiba anaknya yang usia 5 tahun itu ngambil piring yang kotor itu, dia peluk. Kata ayahnya, buang, itu kotor itu, buang. Anaknya gak mau lepas. Buang, itu kotor, sampai kamu ambil, itu kotor. Tidak, kata. Kamu buat apa? Kata anaknya, biar kalau ayah sudah tua kayak kakek, saya akan berikan ayah piring ini. Disitulah anaknya baru menangis. Biar ayah kalau sudah tua kayak kakek, saya berikan piring kayak gini. Ayahnya menangis merongrong, tapi tinggal penyesalan. Ayahnya sudah meninggal. Menyesal kayak apapun gak ada gunanya. Sampai pada akhirnya semua menyesal, istrinya juga ikut menyesal. Padahal Nabi mengatakan, rugi si pulang. Kedua orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak masuk surga. Rugi si pulang, kedua orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak masuk surga. Ulama-ulama dulu nangis kalau orang tuanya meninggal. Dan ditanya, kenapa kamu menangis? Apa kamu tidak menerima takdir Allah atas orang tua kamu? Tidak, bukan karena itu. Terus kenapa kamu menangis? Karena salah satu pintu surga telah tertutup bagiku untuk berbuat baik kepada orang tua saya. Makanya ulama dulu itu nangis. Nangis itu bukan karena sedih ditinggal. Nangis itu karena pintu surga telah tertutup. Salah satu pintu surga untuknya telah tertutup. Rugi si pulang. Kedua orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak masuk surga. Masya Allah. Baik Bapak yang diberikan Allah SWT. Saya masuk pada ukhuwah yang kedua. Jadi ada 3 ukhuwah ini, konsep ukhuwah dari para ulama. Yang disebut dengan ukhuwah qaumiyah, kedekatan yang dibangun di atas suku, daerah. Dia sama-sama satu kampung, maka dia dekat. Kenapa? Nyambung bahasanya. Coba orang Padang ketemu dengan orang Banten, gak nyambung bahasanya. Iya. Ini dasar itu fanatik suku. Kenapa? Kalau dia sesama ketemu dengan sesama sukunya lancar tuh ngobrolnya, ya wajar lah, orang bahasanya sama.
Iya kan? Ya wajar. Yang aneh itu kalau bahasanya beda tapi lancar, aneh ini yang aneh. Yang satu bahasa Sunda, yang satu bahasa Madura. Tapi sama-sama nggak ada yang paham. Itu baru aneh. Sibuk siapa ngomong nggak ngerti. Udah orang Cina ketemu dengan orang Indonesia, ya. Jadi masing-masing dalam bahasanya. Jadi kalau dia dekat karena satu daerah, itu yang disebut dengan kaumiyah. Kedekatan yang dibangun atas dasar daerah, suku. Nah, tapi ingat, ini harus hati-hati. Karena ukhuwah kaumiyah itu bisa salah dikit, ya kalau salah dikit itu masuk ke ukhuwah jahiliyah. Salah dikit nih. Bukan berarti tidak boleh kita dengan sesama suku dekat, enggak. Orang Nabi dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali satu kampung, sama-sama orang Quraisy, ya kan? Dan semuanya jadi khulafaur rasyidin, nggak ada masalah. Iya. Yang jadi masalah itu kalau kedekatan ini landasan utamanya, landasan pokoknya iya daerah. Ya kata orangnya, mohon maaf, ini bahasa orang sekarang, karena nasionalisme. Nasionalisme itu apa sih? Batas-batas wilayah. Kan nasional batas negara kan? Kalau kampung kan batas daerah kan? Gitu. Jadi kedekatan dibangun di atas dasar itu. Kenapa? Karena Islam itu sifatnya universal. Iya. Boleh jadi memang kulitnya hitam, ya. Kenapa? Dari Somalia, ketemu dengan orang Turki, dengan orang campuran Arab dari Eropa. Nah, kulitnya putih kemerah-merahan, satu hitam satu, tapi dia akrab luar biasa. Kenapa? Bukan karena warna kulit, bukan karena daerah, bukan, tapi karena keimanannya. Makanya coba lihat, Somalia itu termasuk negara bangkrut, Pak. Dia punya utang di IMF itu nggak bisa bayar lagi. Sama Turki dilunasin, dibayarin sama Turki utangnya. Jadi dia negara nggak punya utang sekarang, Somalia. Kenapa kok Turki mau bayarin? Pasti bukan karena warna kulitnya, pasti bukan karena keyakinan yang sama. Enggak hanya di situ, Turki udah bayarin semua utangnya, dia bangunin lagi fasilitas militer, dikasih. Udah begitu, enggak hanya dia bangunin, perwiranya dibawa semua ke Turki dilatih sebagai mana layaknya sebuah negara. Enggak ada sampai situ. Mahasiswanya ribuan dibawa ke Turki belajar gratis. Nah, itu baru saudara yang benar, memperhatikan saudaranya. Luar biasa kan pengorbanannya. Jangan macam-macam sekarang dengan Turki. Punya dengan kondisi ekonomi yang mapan ya. Turki itu hebatnya itu karena dia menguasai industri militer. 70-80% industri pertahanan Turki itu produksi dalam negeri, bahkan ekspor, bahkan Amerika pun beli dari dia. Itu 800 item F-35 pesawat siluman itu yang diproduksi Lockheed Martin Amerika, itu diproduksi di Turki. Tapi sekarang Turki di depan, tapi masih butuh hasil industrinya. Jadi itu kalau pesawat siluman ini dulu bermasalah, Turki itu tepuk tangan. Kenapa? Semuanya dari dia 800 lebih jenisnya itu dari negara, saking majunya negeri. Nah itulah buat tadi. Jadi sekali lagi Nabi bilang apa? Bukan umatku, kan dalam hadis sahih ya, bukan umatku mana ya asabiyah, bukan umatku orang yang berdakwah untuk asabiyah. Dakwah asabiyah itu hati-hati. Ya, asabiyah itu kayak mana sih? Fanatisme, ini kelompok apa segala.
Yang benar itu dakwalah kepada Quran dan Sunnah. Jadi tidak boleh kita berkelompok. Bukan, nggak boleh. Silahkan aja, nggak ada masalah. Selama manhajnya Quran dan Sunnah, nggak ada masalah. Silahkan. Bahkan di akhir zaman yang seperti ini, setiap kita itu, saya selalu menyatakan, saya ini ngisi di mana aja sebenarnya. Ya, mau di orangnya Ustaz Abu Bakar Bashir, mau di orangnya saya di mana-mana, tapi saya katakan ini semuanya kembali ke sabnya. Semua kembali ke sabnya. Kenapa? Kita pada fase jama'atun minal muslimin. Ya, jama'atun minal muslimin. Jama'atun minal muslimin adalah cikal bakal terbentuknya jama'atul muslimin. Ya silakan aja. Komitmen dengan ini semuanya, saya bilang nggak masalah. Karena ini kita pada masa itu. Ingat Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim rahimahullah, apa mereka katakan? Bahwa cuma ini tidak boleh terlalu ini juga fanatik ke situ. Beliau mengatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad yang istiqamah ini, yang benar ini, itu tidak lebih dari 1476 ya, dia mengatakan 86. Berarti kebangkitan Islam itu sebelum itu. Berapa tahun ke depan? 33 ya. Sekarang 42, berarti tinggal 34. Masa 34 ini adalah masa terbentuknya jama'atul muslimin, dan disinilah bangkitnya Islam untuk meraih kembali kejayaannya. Oleh karena itu jangan sampai ada yang tidak punya sab, meskipun sabnya itu di masjid masing-masing. Meskipun ya, saya intimanya dengan masjid saya di Al-Ikhlas, silakan. Ini masanya. Bacalah dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Sampai dia berkata, inilah masanya. Berarti kita memang pada masa yang genting. Apa yang terjadi di Palestina sana, itu proses. Itu hanya proses. Tapi coba lihat Pak ya, Dajjal bekerjanya luar biasa di Cina. Dia munculkan Muhammad Qasim di Pakistan. Katanya inilah Imam Mahdi, Muhammad Qasim. Lihat Muhammad Qasim itu, wah pendukungnya di Indonesia banyak banget. Saya bilang muka-mukanya kayaknya bukan ya, udah muncul, tapi itu pekerjaan Dajjal, percayalah. Dari sana itu muncul dulu kan siapa? Alibaba ya, siapa? Lalu kemudian muncul lagi berikutnya, memang di sana selalu muncul seperti itu. Karena dia dekat dengan Pulau Socotra. Tahu Pulau Socotra? Pulau di mana ditemukannya Dajjal pertama kali pada masa Rasulullah SAW. Sahabat yang terdampar itu, yang naik perahu kan? Nah, itu di Pulau Socotra, sebagian ulama mengatakan gitu. Dan Pulau Socotra itu pulau aneh. Hewannya aneh, pohon-pohonnya apa nggak kayak pohon kita. Modelnya lain-lain semua. Itu Pulau Socotra. Di belakang, di bawah Yaman dekat ke Pakistan. Contoh seperti itu. Jadi Muhammad Qasim muncul sekarang mengklaim dirinya Imam Mahdi. Sebenarnya bukan dia sih pengikutnya. Di Indonesia banyak banget. Sampai-sampai salah satu grupnya itu, anggota grupnya itu Ustaz Rahmat Baikuni itu masuk juga dia itu. Ya, tapi Ustaz Rahmat Baikuni nggak mengatakan Imam Mahdi, enggak. Dia dimasukkan. Tapi percayalah itu bukan Imam Mahdi. Itu pekerjaan Dajjal. Sengaja ngomong Mahdi. Ramalan-ramalannya, mimpi-mimpinya segala macam. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi, baik Bapak-bapak. Yang ketiga, yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu apa?
kedekatan yang dibangun di atas landasan akidah, iman. Kita dekat karena kita sama-sama beriman. Kita dekat karena Tuhan kita sama-sama Allah. Seiman. Ya, seiman. Nabi kita sama-sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab kita sama Quran. Kiblat kita Mekah, Ka'bah. Sama. Ya. Salat kita sama 5 waktu. Jangan kayak istrinya almarhum ya. Almarhum apa almarhum? Jalaluddin Rahmat. Apa kata istrinya Jalaluddin Rahmat? Tuhan kita bukan Tuhannya Nabi Muhammad, bukan Tuhannya Muhammad. Coba, Tuhan dia bukan Tuhannya Muhammad. Siapa itu? Istri pertamanya Jalaluddin Rahmat. Di medsos dia teriak-teriak begitu. Siapa sih namanya? Dari Syiah itu. Syiah emang. Bosnya. Siapa nama istri pertamanya? Saya juga lupa. Jadi dia di medsos itu berkoar begitu. Tuhan kita itu bukan Tuhannya Muhammad. Karena Tuhannya dia Husain. Kalau kita Allah. Jadi landasan itu sama, yaitu akidah kita sama, iman kita sama, maka kita bersaudara. Ini menjelang surga. Saya agak singkat. Namun dalam ukhuwah ini, dalam ukhuwah Islamiyah ada 3 level. Bapak bisa mengukur dirinya berada pada level apa? Pertama, level terendah dalam ukhuwah Islamiyah namanya salamatus sadar, lapang dada. Lapang dada itu maksudnya gak gampang tersinggung, gak dikit-dikit curiga dengan sesama jamaah. Belum apa-apa curiga sama DKM. Wah, ada apa-apanya. Wah, ini pintar banget setan itu memang. Itu setan mau bisik-bisikan. Padahal setan tidak punya daya apa-apa. Dia cuma bisik-bisik doang. Nafsu kita yang memang kegedean. Nafsu kita yang terlalu besar sehingga gampang digoda oleh setan. Jadi level terendah dalam ukhuwah Islamiyah, kalau semua jamaah yang ada di Al-Ikhlas ini punya salamatus sadar, sudah sama-sama lapang dada, tidak saling curiga, pokoknya tidak gibah satu dengan yang lain. Ya, kalau ada yang ngomongin saudaranya dia terus meluruskan, itu nggak boleh ngomongin sesama jamaah, nggak boleh ngomongin sesama DKM, nggak boleh. Kalau sudah sampai pada level itu, berarti kita sudah punya ukhuwah Islamiyah, dan itu level terendah. Ya tinggal kita berkaca pada diri kita. Apakah saya termasuk jamaah yang husnuzan dengan sesama jamaah, atau saya justru jadi kompor yang selalu memanas-manasin dan bisik-bisikin orang? Nah, kita berada di mana? Itu level pertama dalam ukhuwah Islam. Kedua, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta pada dirinya sendiri. Ya Allah, ada jamaah yang kesulitan, maka itu adalah kesulitan kita bersama. Ada jamaah yang sakit, maka itu adalah penyakit kita bersama. Maka kalau ada yang sakit, semua bergerak menjenguk yang sakit sebagai sikap empati terhadap sesama jamaah. Yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ia cinta pada saudaranya sebagaimana ia cinta pada dirinya sendiri. Bukankah dalam hadis, udah sering banget di mimbar nih membacakan hadis itu. Kalau dunia ini ya syudur
Ba'du badan. Orang mukmin itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Idza ishtaka 'abdun ishtaka sa'irul jasadi. Kalau satu anggota badan yang sakit, semua badan ini merasakan rasa sakit itu. Kalau satu jamaah di Al-Ikhlas ini sakit, semua jamaah berempati dengan penyakit itu. Kalau ada jamaah yang meninggal, semua jamaah ikut berduka dengan kondisi itu. Kalau dunia dia syukur banget. Tergerak semua. Saya ingat dulu, ya maaf sebentar itu. Bahwa saya dulu pernah, saya kan dulu suka naik motor. Jadi motor smash itu kalau Bekasi PP saya ganti mobil itu kan baru-baru aja sebenarnya. Karena sudah sering diledekin orang. Jadi kalau saya lagi pelatihan di puncak, itu saya naik motor. Dulu kan motor saya Kanan Tiger, motor. Wah, udah tuh kepala sekolah udah pada berdiri semua tuh, touring gitu ya. Nah, ini asal ada rapat saya diketawain. Ini gimana caranya nih? Ada jamaah yang ini. Rupanya Allah gerakan hatinya. Jadi seperti itu. Dulu ketika sering naik itu jadi bahan tertawaan para kepala sekolah di Bekasi. Wah, lagi rapat kurikulum di puncak atau pelatihan bintek di puncak atau di Lembang. Nah itu seneng banget. Saya naik motor sendiri dari Bekasi atau dari Tanjung Priok dulu. Jadi bahan tertawaan ya sebenarnya bercanda mereka itu, nggak bermaksud untuk melecehkan. Sampai seperti itu. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali kepada tadi, ya cinta saudaranya pada sebagaimana cinta pada dirinya sendiri. Level tertinggi ini Quran yang menjelaskan. Yuqashu nafsihi walau kana bihim khasasa. Dia rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi saudaranya meskipun dia sendiri butuh. Masya Allah. Saya merasakan dulu ketika saya naik motor tadi itu, mohon maaf saya kelewat ya, di jalan sana itu ada anak naik sepeda, dipotong motor saya, jatuh saya, kena kakinya, retak tulang. Tapi masih naiknya biasa aja, jalan biasa. Jam 1 malam baru terasa sakit, Masya Allah, nggak bisa lagi duduk, nggak bisa berdiri dan lalu ikhwan-ikhwan itu datang ke rumah saya di Tugu Utara. Datang ikhwan-ikhwan itu malam Pak rame. Saya digotong, udah nggak ada, bisa aja udah nggak ada jam sebegitu kan, jam 1 dan 2 itu udah nggak ada men. Jadi saya digotong oleh ikhwan-ikhwan itu dibawa ke rumah sakit, rame malam itu. Masya Allah. Saya bilang inilah ikhwan-ikhwan yang luar biasa ya. Dan ketika mertua saya meninggal, ya, saya tidak nelpon siapapun, saya tidak memberitahukan siapapun bahwa mertua saya meninggal. Saya bawa ke rumah sakit, sampai di sana ternyata sudah meninggal. Jam 8 pulang, Masya Allah, semua ustadz ada di rumah. Dan semua ini siapa yang bilang? Gak ada yang ngomong. Sampai begitu perhatian mereka ketika saya tinggal di Tugu Utara itu. Itulah ukhuwah. Ada semua itu. Bahkan mereka udah almarhum Ustaz Asari Jamal, Ustaz Sukani, semua ibadah. Ya Allah, ini mereka. Mereka ini juga yang gotong saya jam 1, jam 2 malam itu. Padahal saya nggak melakukan apa-apa perasaan dengan mereka. Mereka yang banyak berkorban menurut saya. Tapi itu terjadi karena apa? Tadi, karena adanya ukhuwah. Nah, kembali lagi, Al-Ikhlas ini berada pada level yang kedua atau gimana? Sudah sampai ke situ belum? Atau sampai pada level yang tertinggi tadi, rela berkorban demi saudaranya, meskipun dia sendiri butuh. Itu kata Quran. Dia sendiri butuh, tapi dia korbankan demi saudaranya. Itu tingkat tertinggi. Kan sering kita mendengar kisahnya kan, Abdullah bin Umar. Ada 2 kisah yang sering kita dengar itu. Abdullah bin Umar ya dengan Abdullah bin Rawaha. Ya, Abdullah bin Umar.
siang hari habis sholat zuhur ada yang ngirim kepala kambing ke rumahnya. Kalau kita semua kan tadi udah makan ya, tadi makan jatah yang tadi sebelum sholat, ini jatah setelah sholat. Ya, ini Rabi Abdullah bin Umar berkata, saya udah makan. Jangan-jangan saudara saya yang sebelah ini belum makan. Ya udahlah, saya anterin. Dia nggak makan. Kata saudaranya, rupanya sebelah ini juga udah makan. Aduh, saya udah makan. Jangan-jangan saudara saya di sebelah ini belum makan. Sampai kepala kambing itu muter kembali kepada yang punya. Kembali ke yang punya. Sehingga yang punya ngantar lagi ke Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, emang ini udah rezeki saya, baru disikat, baru dimakan. Coba bayangkan sebenarnya dia ngiler, pengen banget makan nih kepala kambing ini, tapi karena ada perhatian terhadap saudaranya, masya Allah. Itu semua sahabat Nabi berada pada level itu, tingkat tertinggi dalam ukhuwah. Atau kisah Abdullah bin Rawaha yang dalam perang Mu'tah, kan kisahnya itu orang yang sakaratul maut itu bahkan haus, itu minta air. Ada sahabat yang bawa air, dia lari bawa air itu, dia udah mau minum. Kata sahabatnya, dari kejauhan sana sahib ada suara sama minta air, Pak. Air. Kata yang sakaratul maut ini, wahai saudaraku, di sana ada saudara kita lebih butuh dari saya, tolong antarkan dia. Maka yang punya air lari lagi ke orang kedua, dia udah mau minum. Sahib dari kejauhan, orang ketiga juga sama teriak, air. Kata orang kedua, wahai saudaraku, di sana ada sahabat kita lebih butuh dari saya, tolong antarkan. Diantarkan ke orang ketiga. Ketika orang ketiga mau minum, orang pertama teriak kencang minta air. Kata orang ketiga, wahai saudaraku, di sana ada sahabat kita, tolong antarkan. Lari ke orang pertama, udah meninggal. Lari ke orang kedua, udah meninggal. Lari ke orang ketiga, meninggal. Semua meninggal karena mendahulukan kepentingan saudaranya. Itulah yuqashu hanafsih walau kan bihim khasasah, tingkat tertinggi dalam ukhuwah Islamiyah. Kita berharap jamaah yang ada di Al-Ikhlas ini adalah jamaah yang punya ukhuwah, apalagi yang kita dengarkan tadi, Masya Allah, ada perhatian dari DKM, ada perhatian dari jamaah. Betul, memang harus dibuatkan program untuk sampai ke situ. Ingat, ada pesan dari Hasan Al-Banna bahwa jamaah itu mesti diajak represi. Ya, memang. Dan represi itu kayak gimana? Disitulah curhatnya kayak apa semua. Ya, yang perlu Al-Ikhlas ini jalan-jalan. Tapi kan COVID ya, ini isi COVID juga belum pergi juga gitu. Masya, ini yang punya kepentingan COVID siapa gitu? Ya. Kata Dr. Badila Zubari, kalau COVID ini alami, maka paling lama 1 tahun 5 bulan. Tapi kalau COVID ini ada rekayasa manusia, maka bisa sampai 3 tahun. Makanya diprediksi kemungkinan sampai tahun 2022 awal baru bersih. Karena ini rekayasa mereka yang bahasa yang paling kasar, kira-kira apa ya bagi mereka yang cocoknya gitu. Emang setan manusia yang membuat semua itu. Baik Bapak-bapak yang diberikan Allah SWT, mohon maaf lewat dari waktu syuruk yang mudah kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya pikir tidak ada tanya jawab. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.